Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi kita pada materi pendidikan budaya anti korupsi. Kali ini kita akan membahas tentang dampak dari korupsi. Kemarin kita sudah membahas tentang korupsi, ciri-ciri korupsi. Nah, kemudian ini kita membahas tentang dampak korupsi. Saya berharap kalian semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat. Mohon maaf tadi ada background sedikit ya. Lanjutkan. Semoga kalian selalu ceria, kalian tetap bersemangat walau pembelajaran kita metode daring ini. Nanti saya akan sertakan juga video yang dapat kalian lihat untuk penyemangat ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Mahasiswa diminta mampu untuk menjelaskan dampak-dampak dari korupsi. Kemudian ini pokok bahasannya. Pada sesi ini ada 8 pokok bahasan. Nanti kita akan membahas sampai 4 saja dulu. Minggu depan nanti kita membahas 4 lagi. Nah, ini ada film. Sebenarnya linknya ini harusnya bisa diklik. Nanti saya sertakan saja videonya ya. Nah, ini. Nah, Indonesia itu negeri yang indah. Kalian lihat banyak sekali tempat-tempat wisata ya. Lihat negeri yang indah. Apalagi nih. Memang indah ya. Oke, lihat Indonesia itu negeri yang indah. Banyak sekali tempat-tempat wisata. Nah, tapi korupsi perlahan menghancurkannya ya. Kalian bisa lihat ini penebangan liar ya. Penebangan liar, banyak petani yang tidak dapat bertani lagi ya, karena sudah jadi perumahan-perumahan. Bahkan ada orang-orang yang tadinya hidup di hutan jadi tidak bisa lagi memberdayakan hutan untuk kehidupannya ya. Timbullah pembangunan-pembangunan. Kemudian karena penduduk desa atau penduduk yang memberdayakan hutannya itu tidak dapat bekerja dalam sektor-sektor industri dan sebagainya, terjadilah kelaparan karena tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Kemudian dampak korupsi juga ada jembatan yang patah ya. Kalian dengar recall ke belakang itu tahun yang lalu jembatan patah padahal baru dibangun. Kenapa? Ya. Nah, kemudian akhirnya orang-orang yang di desa yang tidak ada lahan hutan dan pertaniannya eksodus ke kota. Jadi kotanya jadi seperti ini, semrawut. Nah, ini dampak korupsi di sektor ya. Di sektor kita ini sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan. Sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan. Tapi mungkin kesini-sininya udah agak mendingan ya. Tapi masih juga banyak keluhan-keluhan dari masyarakat tentang pelayanan kesehatan. Wabil khusus tentang BPJS ya, sekarang lagi ini ya. Kemudian, nah ini yang kita bahas, nanti kita bahas ada dampak ekonomi, dampak sosial, kesehatan, birokrasi. Ini sampai nomor 4 saja dulu. Nah, ini dampak ekonomi. Berbagai dampak korupsi terhadap aspek ekonomi ini menghambat investasi pertumbuhan ekonomi. Jadi orang-orang dari luar negeri itu malas mungkin menginvestasikan dananya dari negara lain karena disinyalir Indonesia itu orang-orangnya banyak yang korup gitu ya, banyak yang korupsi. Jadi malas nanti uangnya juga nggak kembali, malas
tapi uangnya nanti juga sulit berkembang seperti itu. Kemudian melemahnya kapasitas kemampuan pemerintah dalam program pembangunan meningkatkan perekonomian. Karena tidak ada yang mau investasi sehingga pemerintah lemah, ya. Kemampuan pemerintah itu lemah dalam pembangunan ekonomi, ya. Kemudian meningkatnya hutang negara. Nah, pada saat ini sudah menjadi rahasia umum. Kalau kalian belum tahu, kalian searching ya. Searching berapa sih hutang Indonesia kepada negara lain, wabil khusus kepada Cina. Nah, ini sangat mengerikan gitu ya. Waktu zaman SBY dulu udah sempat nol hutang Indonesia ke semua negara. Tetapi pada saat ini itu makin menumpuk ya. Bahkan bayi yang akan dilahirkan sudah harus membayar kira-kira sekitar 3 juta. 3 juta untuk kalau dihitung gitu ya, kalau dihitung sampai ke bayi-bayi itu 3 juta per kepala. Saking banyaknya hutangnya nih. Ya. Kemudian menurunkan pendapatan negara, jelas pendapatan negara menurun karena tidak berjalannya roda perekonomian. Menurunnya produktivitas. Akhirnya apa? Banyak yang tutup, perusahaan-perusahaan banyak yang tutup ya. Dan banyak PHK terjadi di mana-mana. Ya. Sebenarnya sebelum COVID juga itu PHK sudah terjadi di mana-mana. Ya. Kita lihat lagi, ini Indonesia waktu tahun 2013 ini peringkat ke-32. Ya. Peringkat ke-32 negara terkorupsi di dunia. Tugas kalian yang pertama adalah mencari Indonesia sekarang tahun 2019 atau 2020 itu peringkat keberapa. Oke, tugas pertama adalah mencari Indonesia itu peringkat korupsinya yang keberapa di tahun 2019 dan 2020. Kita lanjut. Nah, ini Indonesia nih. Nah, Indonesia. Peringkat ke-32. Ini indeks IPK ini bukan indeks prestasi akademik ya, kumulatif ya, tapi indeks prestasi korupsi. Nah, ini telah digunakan banyak negara sebagai referensi tentang situasi korupsi di suatu negara gitu ya. Jadi IPK ini merupakan jadi indeks prestasi korupsi ya, gabungan pengukur persepsi korupsi secara global di negara-negara. Ya. Nah, ini perkembangan hutang di Indonesia ini sih tahun 2013. Ya, tugas kedua adalah kalian mencari perkembangan hutang ya, hutang di Indonesia ke negara lain di tahun 2019-2020. Itu yang kedua, tugas kedua. Nah, ini survei pendidikan ya. Dari 100% pelajar SD itu 80% saja yang lulus. Ya. 20%-nya putus sekolah. 20% yang lulus SD, 61% yang masuk SMP. Terus dia sampai sedikit itu, cuman yang masuk ke perguruan tinggi 1,4%. Itu karena ketidakadaan uang. Ini survei tahun 2013. Korupsi juga menurunkan atau mengurangi anggaran biaya untuk perawatan fasilitas umum ya. Perbaikan jalan. Kita lihat nggak usah jauh-jauh aja di Pontianak atau di kabupaten, bagaimana susah sekali untuk mendapatkan jalan yang mulus gitu ya. Jalannya banyak yang rusak gitu. Ya, ini karena ini tadi mengurangi anggaran pembiayaan untuk fasilitas umum. Nanti kalian sambil baca sendiri ya. Ini fakta mencengangkan ini adalah era serba listrik
sekarang ternyata 10.211 desa di Indonesia masih gelap gulita. Nah, ini lemahnya investasi dan pertumbuhan ekonomi serta menurunnya pendapatan negara untuk produktivitas. Hal ini akan berdampak pada peningkatan pengangguran. Pengangguran akan meningkat terus ya. Sekarang kalian sudah tahu pemerintah kita memasukkan ya udah jadi rahasia umum ya. Kalau kalian belum tahu, kalian searching apa yang saya katakan ini. Benarkah gitu? Ya, jadi kita banyak di PHK, tetapi banyak dari negara lain, saya sebut negara Cina, itu memasukkan pekerja-pekerja yang bahkan hanya untuk mengaduk semen. Nah ya, kalau kalian belum tahu, kalian searching. Ya mungkin anak muda males kali ya, pertumbuhan perekonomian males dilihat, tentang politik juga males dilihat, ya. Tapi kalian dituntut tidak seperti itu. Jangan hanya aktif main TikTok ya. Oke. Dampak terhadap pelayanan kesehatan. Nah, ini pelayanan kesehatan, di bidang kesehatan adalah tingginya biaya kesehatan, tingginya angka kematian ibu dan hamil, ibu menyusui, tingkat kesehatan masih buruk. Jadi indikator dari pelayanan kesehatan adalah kematian ya, kematian ibu hamil dan ibu menyusui setelah pasca melahirkan nih. Ya, kalau itu masih meningkat, nah itu pelayanan kesehatan masih buruk gitu ya. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Nah, ini ada dampak sosial. Dampak sosial itu meningkatnya kemiskinan, tingginya angka kriminalitas, demoralisasi. Jadi meningkatnya kemiskinan karena tadi pemerintah tidak mampu untuk pembangunan dalam sektor ekonomi. Jadi banyak yang di PHK. Tapi yang anehnya pekerja dari luar itu masuk gitu, ya. Kemudian karena adanya kemiskinan, tetapi orang ingin makan, ingin berfasilitas di dalam hidupnya, akhirnya tinggilah angka kriminalitas, ya. Angka kriminalitas tinggi, perampokan, bahkan perampokan dengan pembunuhan ya. Kemudian demoralisasi ini moral yang yang turun ya, jadi banyak prostitusi, banyak terjadi perzinahan, menjual diri, bahkan ada anak-anak yang dijual oleh ibunya. Nauzubillah min dzalik ya. Sehingga tadi meningkatnya kemiskinan nih ya. Korupsi memperlambat lajunya pengurangan kemiskinan. Nah, meningkatnya kemiskinan karena korupsi akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, saya sudah terangkan. Nah, tingginya kriminalitas, korupsi menyuburkan berbagai jenis kejahatan yang lain ya dalam masyarakat. Angka kriminalitas itu setiap 21 detik itu terjadi kriminal ya. Nah, demoralisasi di lingkungan pemerintah dalam peningkatan masyarakat umum akan menurunkan kredibilitas pemerintah yang berkuasa. Jadi kita juga tidak pemerintah paling dia begini dia begitu. Nah, jadi tidak ada kepercayaan masyarakat terhadap penguasa, terhadap pemerintah. Kemerosottan moral yang dipertontonkan pejabat publik ya. Pejabat publik ini sebagai role model ya. Artis juga itu sebagai public figure ya, yang dilihat ya. Bayangkan aja kan anak-anak muda kalau nggak percaya tuh artis Korea apapun yang dikerjakan diikuti. Gaya rambutnya yang cowok seperti ke cewek-cewekan, nah itu diikutin juga gitu ya. Ya, supaya tadi ya jadi artis di media massa itu jadi figur role model. Nah, begitu juga pejabat. Akhirnya anak-anak muda melihat pejabat sekarang ya pejabat itu kan ya begitulah korupsi, jadi sudah lumrah begitu. Oke, saya kira cukup sekian karena ini sudah hampir 15 menit.
Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tugasnya. Assalamualaikum.